Pendengar RRI, satu topik lagi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sesi wawancara ribuan anak di ND dapat imunisasi polio. Dan untuk membicarakan soal ini kami sudah bersama Dr. Aryas Dwi Lestari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Ibu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Leli dan selamat pagi seluruh pendengar RRI yang sudah standby ya tentunya Iya, di radio. Ya, betul asik-asik. sekali. Salam sehat. Ya. Salam sehat Ibu Dokter. Pagi-pagi sudah mengudara di RRI dulu ya gitu Pak Bu Dokter. Ya, buat semangat dulu. Oke, Ibu Dokter, ini sebenarnya berapa jumlah anak di Kabupaten ND yang akan dapatkan imunisasi polio begitu? Ya, Mbak. Jadi sasaran kita sebanyak 35.602 anak yang tersebar di 21 kecamatan dengan sasaran umur 0 sampai 7 tahun, Mbak. 0 Ya. sampai dengan 7 tahun sekitar 35 ribuan lebih begitu ya Dokter ya? Iya, betul, Oke. betul, betul. Nah, ini bagaimana proses pelaksanaan imunisasi polio di Kabupaten ND dan kapan program ini akan dimulai, Bu Dokter? Ya, jadi sebenarnya vaksin polio itu kan vaksin rutin ya Mbak ya. Jadi vaksin rutin 1, 2, 3, 4 bulan. Jadi harus 4 kali anak-anak itu. Jadi selain rutin, kenapa tiba-tiba kita ada PIN polio? Ini kan suatu keadaan luar biasa sebenarnya di Indonesia ini. Oke. Jadi ini di luar apa ya? Di luar imunisasi rutin tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa bisa begini? Karena di Indonesia ini sekarang ada KLB, Mbak. KLB polio ada di Aceh. Di Aceh Aceh. itu pertama di 2022. Kemudian juga ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Papua. Maka semuanya ini lagi dibikin daruratnya untuk polio di seluruh Indonesia. Oke. Jadi semuanya ini dipin mulai di polio kembali tanpa tahu, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Walaupun dia sudah pernah divaksin di waktu rutinnya ya, 4 bulan waktu dia umur segitu. Sekarang 0 sampai 7 tanpa Wajib ya? memandang wajib kita vaksin lagi karena di 2022 ini ada di Aceh ya. Jadi laki-laki 7 tahun ya, 4 anak itu menderita polio. Kemudian 3 Januari, 13 Januari, 16 Februari, 20 November, 22 November, 6 Desember, 20 Desember itu ada di Aceh, Purwakarta, Klaten, Pamekasan, Sampang. Itu umurnya sekitar 1 sampai 7 tahun. Itu tiba-tiba terkena polio. Kemudian di 2024 ini 20 Februari, 25 Februari dan 20 Mei di Papua Pegunungan dan Papua Selatan juga bahkan ada yang umur 11 tahun itu tiba-tiba polio. Jadi 6 tahun juga 2 tahun. Jadi ya, jadi polio itu kan cepat toh Mbak. Jadi kita sebelum ND ini ya, NTT pada khususnya dan ND kita ini itu jangan sampai KLB polio Mbak. Oh Begitu. iya, Ya. oke. Ya. Nah, ini apakah tidak berpengaruh Bu Dokter kalau misalnya ada anak-anak yang sudah rutin melaksanakan 4 kali polio pada masanya, pada waktunya untuk polio, terus dengan gerakan seperti ini mereka diikutkan kembali begitu Ibu Dokter? Ya, tidak ada masalah. Efek Ya. sampingnya Jadi, tidak ada ya? ya, jadi kemarin yang kami vaksinkan itu adalah yang tipe 1. Nah, sedangkan yang KLB sekarang adalah tipe 2. Maka yang kami masukkan adalah sekarang tipe 2 dan tentunya hal ini ada kajian-kajian dan sudah ada rekomendasi dari ITAGI ya, juga Persatuan Imunisasi itu sudah ada Komite Imunisasi Nasional itu sudah memberikan izin begitu. Dan langkah-langkah seperti apa yang diambil oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa semua anak yang ditargetkan itu 35.000 lebih itu bisa mendapatkan imunisasi polio, Ibu Dokter?
Ya, jadi begini, Mbak, Mhm. saya mungkin omong polio sedikit ya, Mbak, Iya, tentang silakan. ilmunya dulu ya. Mhm. Jadi polio itu adalah, yang disebabkan oleh virus ya, dia, oral fecal route. Jadi dari makanan, ya kayak Oh, model tifus itu, model mhm mhm. tifus itu. Iya Jadi iya. dari makanan, tapi kalau tifus itu kan bakteri, jadi begitu kita kasih antibiotik selesai sudah. Tapi kalau Mhm. ini virus, dan Mmm. penyebarannya sangat cepat. Virus ini menyerang saraf masalahnya, Mbak. Jadi saraf tulang belakang kita Mhm. itu di, cornu anterior ya, jadi di saraf belakang itu, kena 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 si virus ini Virus dan ini, akan oke. menimbulkan kelumpuhan. Dan Mhm. 90% ini, tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, apalagi ke dokter ya, misalnya, Iya. kaku-kaku di leher, demam, anaknya Mhm mhm. batuk-batuk, pilek, dan kita nggak tahu, pikirnya flu-flu biasa atau radang tenggorokan atau, penyakit-penyakit yang lain. Nah, Mhm kemudian mhm. tiba-tiba 1 minggu, 2 minggu terjadi paralisis atau kelumpuhan. Oh, Dan iya. polio ini tidak ada obatnya. Jadi Mhm. kalau sudah lumpuh, sudah mengenai sarafnya, ya berarti anak ini akan cacat seumur hidup. Polio ini hanya bisa dicegah. Makanya Mmm. kita langsung masif gerakkan supaya nggak terjadi di ND ini, Iya iya. begitu. Jadi nanti Mbak, Mhm. kami ada 2 putaran di ND ini yang akan kami lakukan. Iya. Jadi putaran pertama itu tanggal 23 sampai 29 Juli. 23. 2024 ini ya. Mhm mhm. Kemudian kami ada sweeping. Setelah 29 Juli, kami akan sweeping dari rumah ke rumah untuk sasaran yang tidak datang. Itu Oke. 30 Juli sampai 3 Agustus. Kemudian Mhm. putaran 2 Mhm. tanggal 6 sampai 12 Agustus, kemudian sweepingnya tanggal 13 sampai 17 Agustus. Kami berharap dari sasaran yang ada itu 95% semua, dapat, imunisasinya, begitu. Mhm. Ya saya harap nanti seluruh sasaran ini akan pergi ke apa, tempat-tempat untuk yang, dilakukan, vaksin begitu, Vaksin, Mbak. oke. Iya. Baik, jadi ini dimulai tepat di Hari Anak Nasional begitu ya, 23 Juli Ibu Dokter ya, sampai dengan Iya, dua puluh betul sembilan betul Juli. betul. Iya Aha. iya. Nah, ini bagaimana caranya masyarakat bisa mengakses informasi mengenai jadwal dan juga lokasi imunisasi? Apakah sepanjang, di tanggal tersebut 23 sampai dengan 29 seluruh fasilitas kesehatan terdekat begitu ini, melayani begitu Bu Dokter? Iya betul, seluruh fasilitas kesehatan melayani, bahkan kami Mhm. turun ke posyandu-posyandu, bahkan kami sudah menggerakkan, Mhm. kecamatan, camat, pemerintahan di, kecamatan dan juga pemerintahan desa untuk Mhm. membantu terjadinya PIN polio ini, terjadi, imunisasi ini. Jadi nanti ada di posyandu, bahkan nanti di tempat-tempat agama, bahkan yang disarankan oleh pusat itu, mungkin ada acara keluarga atau apa, kami bisa masuk semua di situ. Oke. Ya, kami Berarti masif ini. Jadi nanti mhm, tergantung dari puskesmasnya masing-masing. Puskesmas itu mhm, akan menjalankan dia lewat mana, boleh semua, Mbak. Bahkan oke, ada kegiatan apapun boleh kita kita bebaskan. Ya. mhm. Ini sampai dengan batasan usia 7 tahun, kenapa seperti ini Bu Dokter? Itu, jadi sebenarnya sih kalau secara teori bisa sampai, usia 15 tahun ya, tetapi kalau Oke, dilihat dari KLB tadi yang sekarang terjadi yang kejadian untuk luar tipe biasa 2 ya? ini, Mhm mhm, itu kejadian luar biasanya itu, mhm. paling banyak itu sampai 7 tahun. Oh Bahkan ada iya, tadi satu yang sampai 11 tahun. Jadi yang kita prioritaskan 7 tahun, begitu. oke. Jadi ini juga disiapkan, tahapan kedua begitu ya, masif ke rumah-rumah untuk menyasar anak-anak yang belum mendapatkan, vaksin polio ini ya. Jadi dipastikan bahwa semua anak ini mendapatkan vaksin polio 35 ribuan lebih begitu ya. Nah, Iya iya, heeh. Ibu Dokter, apa yang harus dilakukan oleh orang tua anak ya, jika anaknya itu terlewatkan dalam program imunisasi ini? Ya, jadi setelah, ada putaran kedua, kan kan gunanya ini adalah bahkan, kita untuk, Mhm, profilaksis atau mencegah terjadi polio di sini ya. Ya, mhm, saya berharap sih,
memang sasaran dari Kementerian Kesehatan ini minimal adalah 95% dari jumlah sasaran yang sudah kita tetapkan. Jadi saya berharap jangan melewatkan ya sampai Ya. putaran kedua ini, moga-moga semuanya anak umur 0 sampai 7 tahun ini tetap divaksin ya, diimunisasi. Jadi mungkin untuk masyarakat yang mungkin mendengar pada pagi hari ini, kita tidak lagi mengatakan bahwa ini anak sudah imunisasi atau Ya. mungkin dia merasa bahwa sudah imunisasi rutin, Sudah tetapi lengkap ya. jenis vaksin yang kita vaksin yang kita kasih ini berbeda ya. Jadi yang ini tipe 1 biasanya yang rutin, tetapi yang kita kasih ini tipe 2 karena memang KLB-nya yang terjadi di daerah lain itu tipe 2 begitu, Mbak. Ya, jadi Ya. kita mencegah begitu ya, agar kejadian yang Iya, sama di betul. daerah-daerah yang disebutkan itu tidak terjadi di Kabupaten ND dan NTT begitu ya Bu Dokter ya. Iya, Nah, karena memang kita polio nggak ada obatnya, hanya Ya. bisa dicegah. Makanya kita mau mencegah ini. mencegah. Karena hanya satu saja kejadian polio di ND, kita sudah bisa mengatakan KLB. Ya. Karena Iya, memang cepat begitu ya, dia Cepat menyebar. sekali, Mbak. Nggak mungkin kalau satu itu nggak mungkin. Jadi nanti mungkin anak-anak ini gelasnya sama misalnya ya, Ya. minumnya sama dan sebagainya, kena langsung itu nanti. Lah, itu nanti akan kerepotan juga, bukan hanya kami yang kerepotan, tetapi kasihan keluarganya nanti. Jadi nanti ini anak akan cacat, akan menimbulkan beban di keluarga dan kasihan yang kualitas hidupnya anak ini juga akan terpengaruh. Begitu. Oke, baik. Jadi Ya. kita sudah mengetahui begitu ya informasi kejelasan tentang polio ini seperti apa, terus kenapa digencar melaksanakan ya polio ini sebagai langkah antisipasi ya pemerintah untuk mencegah KLB di Kabupaten ND. Lalu upaya pemerintah daerah sendiri seperti apa ini untuk keberlanjutan program imunisasi semacam ini, Bu Dokter? Ya, jadi nanti kalau ini kan memang vaksinnya ini kan memang dari pusat ya Mbak ya, dan memang ini penggerakannya masif ya. Jadi nanti sudah datang ya, jam 7.50 untuk vaksin dari ND, dari Kupang, minta maaf Kupang ke ND itu sudah datang ya, sekitar 1.800 berapa vial begitu. Jadi sudah cukup untuk putaran 1, sudah cukup untuk nanti kita lakukan, dan kami akan diskusikan 1-2 hari ini ke seluruh puskesmas. Dan strateginya untuk optimalisasi PIN polio ini, semua puskesmas sudah update micro planning PIN. Jadi mengidentifikasi sasaran per desa, membuat jadwal. Jadi puskesmas sekarang sudah tahu, misalnya jadwalnya dia harus kemana-mana, dia sudah pakai micro planning, dan 26 puskesmas sudah kasihkan jadwal micro planningnya dia, nanti sasarannya per desanya berapa, mereka sudah data semua. Kemudian juga ada instruksi Bupati membuat kebijakan tentang PIN polio untuk menggerakkan semua sektor terlibat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mengoptimalkan pos layanan PIN, jadi bisa di mana saja menambah, menggabungkan, misalnya ada pemeriksaan ibu hamil saat itu, ya langsung bisa, kalau anaknya dibawa ya langsung kita layani ya. vaksin, iya layani. Kemudian sosialisasi dan mobilisasi secara terus-menerus selama PIN, mengupdate informasi PIN, jadwal PIN setiap hari di medsos, puskesmas, dinkes itu harus mengakses. Tadi saya lihat juga puskesmas kota sudah, rukun 5 sudah di medsos. Kemudian integrasi PIN dengan produk, misalnya pada waktu pemberian makanan tambahan, ibu hamil, bayi, itu kita langsung kasih PIN itu juga. Kemudian membuat jadwal monitoring dan membentuk tim penginputan. Dan untuk dasar hukumnya kami sudah menindaklanjuti ini ya, dengan ada surat edaran dari Bupati, kemudian pertama dari Kepala Dinas Kesehatan, Bupati, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan ya, dari instruksi Bupati ND nomor BU 440 Dinkes.07.753/7/2024 tentang pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan PIN di Kabupaten ND. Kemudian juga rapat koordinasi lintas program kami sudah lakukan kemarin tanggal 15 Juli di sini, di ND sini ya, diikuti oleh seluruh camat dan juga seluruh kepala puskesmas dan pengelola program. Dan memang hal ini menjadi menjadi perhatian khusus dari kementerian. Jadi waktu kemarin kita bahas inflasi
Ya. Kemendagri juga langsung sekalian dengan tentang evaluasi tentang PIN polio ini. Jadi memang benar-benar sekarang kita lagi berfokus terhadap polio ini, jangan sampai ke kita begitu. Ya. Oke, baik. Ini juga salah satu cara mensosialisasikan dan mengedukasi begitu ya kepada masyarakat Kabupaten ND tentang pentingnya untuk membawa anak untuk divaksin begitu ya, diimunisasi begitu ya, Bu Dokter ya. Iya, jadi saya terima kasih sekali RRI selalu update sekali dan menjadi media apa ya, sosialisasi kami. Jadi memang top ini RRI ini. Terima kasih Bu Selalu Dokter juga terdepan, selalu ya. menyediakan waktu begitu untuk RRI ya, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik Ibu Dokter, sebelum kita akhiri, pesan apa yang ingin disampaikan kembali, poin-poin pentingnya kepada masyarakat, silakan. Ya, mungkin closing statement saya adalah untuk seluruh masyarakat yang mempunyai anak 0 sampai 7 tahun diwajibkan untuk PIN ya. Mungkin kata-kata diwajibkan mungkin ya itu maksudnya adalah bahwa kami ingin mencegah supaya tidak terjadi polio di anak-anak kita semua, karena memang sudah terjadi kejadian luar biasa di daerah lain. Jangan sampai anak-anak kita kena, dan juga kita mencegah penyebaran di masyarakat ya. Sebaiknya seluruhnya harus mengikuti PIN polio ini sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan, dan kita berharap sampai terakhir gelombang kedua tanggal 17 Agustus itu paling tidak 95% dari sasaran yang sudah kita tetapkan 35.000 lebih itu bisa mengikuti vaksin atau imunisasi polio ini ya. Itu supaya anak kita sehat, tumbuh cerdas, bebas stunting, dan yang jelas perekonomian khususnya di Kabupaten ND bisa maju begitu. Oke, terima kasih Ibu Dokter, sukses untuk giatnya untuk menekan ya, dan juga kita menjaga agar ND bebas dari KLB polio. Sukses untuk Ibu Dokter dan juga tim yang bertugas, petugas kesehatan medis ya, yang bekerja selama 23 sampai dengan 29 nanti, dan akan berlanjut sampai dengan 3 Agustus ya Bu Dokter, apa 4 Agustus? 3 sampai dengan 17 Agustus terakhir. Sampai dengan 17 Agustus. Oke, sukses Ibu Dokter, selamat pagi. Terima kasih banyak Mbak Leli dan kru semua RRI. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat.